Si pemuda miskin ini akan segera menjadi kaya. Dia terlihat memegang tiket lotre dengan erat. Matanya menatap televisi dengan kencang. Saat angka terakhir pengundian muncul, pemuda itu langsung terkena serangan jantung. Kemudian langsung pingsan ke tanah. Ya, dia menang. Dan itu pertama kalinya dia membeli tiket lotre. Dan dia memenangkan 160 juta dolar. Media-media berlomba-lomba melaporkan. Pemuda itu menjadi pusat perhatian. Namun, tanpa disadari, bencana sebenarnya baru saja dimulai. Detik sebelumnya, pemuda itu bahkan mengatakan akan membawa kakeknya berlibur. Kemudian, kakeknya tiba-tiba mengalami serangan jantung dan meninggal. Pemuda itu mengira itu hanya kebetulan, dan tidak terlalu memperhatikannya. Setelah mengubur kakeknya, dia ingin memberikan kejutan misterius kepada ibunya. Sebelum turun, dia bahkan memakai penutup mata. Namun saat ibunya turun dari mobil, tiba-tiba tersandung dan melukai kakinya. Marah, dia marahi anaknya. Pada saat itu juga, ibuku sepertinya mencium sesuatu. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan melihat. Tiba-tiba rumah mewah yang baru saja dibelinya terbakar tanpa sebab. Dia ingin menelepon polisi. Namun begitu sambungan terhubung, polisi segera tiba di lokasi. Harus diakui bahwa efisiensinya luar biasa. Pemuda itu sedikit bingung. Namun, detik berikutnya, polisi langsung mengarahkan senjatanya padanya. Letakkan teleponnya dan menjauhi mobil. Tidak, ini adalah kesalahpahaman. Jangan bergerak, berbaliklah. Hari yang indah, Ibu. Begitulah. Pemuda itu masuk ke kantor polisi dengan bingung. Namun dia langsung dibebaskan pada hari itu juga. Ternyata saat polisi sedang patroli di sepanjang jalan, mereka salah mengira pemuda itu sebagai pengedar narkoba. Sehingga kekacauan pun terjadi. Namun rangkaian kejadian ini terlalu kebetulan. Apakah uangnya terkena kutukan? Tetapi tidak hanya dia yang menang lotre. Setelah berpikir panjang, pemuda itu curiga ada masalah dengan angka-angka itu. Pengacara berpendapat bahwa pemuda itu bermimpi buruk. Tidak disangka, detik berikutnya, sepertinya bukan hanya dia yang sial. Perjalanan bisnis. Untuk mencari tahu kebenaran, si gemuk pergi ke rumah sakit jiwa. Menemukan teman yang memberitahunya angka-angka itu. Namun saat dihadapkan pada pertanyaan si gemuk, temannya seolah tak mendengar. Hanya terus mengulang angka-angka itu. Hingga si gemuk mengatakan bahwa dia menang. Barulah temannya sadar sedikit. Kamu menggunakan angka-angka itu untuk membeli lotre? Ya. Kamu seharusnya tidak melakukannya. Kamu membuka kotak itu. Aku apa? Kamu seharusnya tidak menggunakan angka-angka itu. Mengapa? Mereka tidak akan berhenti, kamu sebaiknya menjauhi angka-angka itu. Atau mereka tidak akan pernah berhenti. Temannya semakin bersemangat saat berbicara. Si gemuk agak bingung mendengarnya. Ingin terus bertanya. Namun dihalangi oleh perawat. Sebelum temannya dibawa pergi. Meminta si gemuk pergi ke Australia mencari seseorang bernama Tommy. Dia akan memberitahumu kebenaran. Si gemuk ragu-ragu. Namun untuk mengungkap kebenaran, dia masih menemukan rumah Tommy. Yang diterima adalah berita bahwa Tommy sudah meninggal. Namun untungnya, setelah si gemuk menyatakan maksudnya, istrinya juga tahu angka-angka itu. Ternyata Tommy pernah bertugas di pos pemantauan Angkatan Laut Amerika. Bertanggung jawab memantau gelombang radio di udara Pasifik. Namun pada suatu malam 16 tahun yang lalu, radio tiba-tiba mengeluarkan suara. Terus-menerus mengulang angka-angka itu. Awalnya Tommy tidak menganggap serius. Namun kejadian aneh terjadi selanjutnya. Tommy ikut dalam permainan judi. Asalkan bisa menebak berapa banyak kacang dalam mangkuk penuh di wajah, maka bisa mendapatkan hadiah 1 juta dolar. Saat itu Tommy mencoba mengucapkan angka-angka itu. Ternyata benar-benar menebak dengan benar. Dan karena itu mendapat untung besar. Namun ketika mereka pulang dengan mobil, mereka mengalami kecelakaan. Istrinya kehilangan 1 kaki dalam kecelakaan tersebut. Namun, Tommy tetap utuh. Sejak saat itu, siapapun yang mendekati Tommy akan mendapat nasib buruk. Kena petir saja sudah untung. Kemudian setelah beberapa kali verifikasi, Tommy menemukan semuanya terkait dengan deret angka itu. Maka mereka pindah ke tempat terpencil itu. Berharap mencegah tragedi terjadi. Namun tetap tidak berguna. Akhirnya Tommy memilih bunuh diri. Si gemuk merasa ngeri mendengarnya. Mengaku mengalami nasib serupa. Menggunakan angka itu untuk lotre. Lalu malapetaka menimpa. Ternyata wanita itu langsung bersemangat. Karena dia sama sekali tidak percaya angka bisa membawa malapetaka. Itu hanyalah hayalan pengecut yang menghindari kenyataan. Si gemuk agak bingung setelah mendengarnya. Berencana kembali ke Amerika terlebih dahulu. Namun di tengah jalan terjadi kecelakaan. Penerbangan nomor 809 yang dia tumpangi. Saat pesawat terbang setengah perjalanan, tiba-tiba hancur di udara. Terdampar di sebuah pulau terpencil di Samudra Pasifik. Yang lebih mengejutkan adalah, tidak hanya sebagian besar penumpang selamat. Malapetaka si gemuk juga lenyap. Dan segera setelahnya, di dalam jurnal seorang wanita misterius, dia menemukan kembali deret angka ini. Untuk mencari kebenaran, si gemuk diam-diam meninggalkan perkemahan. Berencana mencari wanita itu untuk bertanya. Dia mencari sepanjang tepi pulau kecil. Menemukan kabel yang menuju ke hutan. Kemudian mengikuti kabel tersebut melewati gunung dan sungai. Melalui segala kesulitan. Akhirnya, dia dikepung dengan senjata di kepalanya. Melihat penampilan lawan. Pasti wanita misterius itu. Melihat betapa waspada lawan, si gemuk segera mengeluarkan jurnal dari saku. Menjelaskan maksudnya. Dan menjelaskan bahwa dia adalah seorang korban selamat dari kecelakaan pesawat. Barulah wanita itu meredakan keraguannya. Mulai menjelaskan asal-usul angka-angka itu. 16 tahun yang lalu,
Tim peneliti kelautan tempatnya berada. Tanpa sengaja menerima gelombang angka ini. Untuk mencari tahu apa sebenarnya itu. Mereka memutuskan untuk mengubah rute penerbangan untuk mencari sumber sinyal. Di tengah perjalanan, kapal tidak sengaja karam. Terdampar di pulau terpencil ini. Namun mereka tetap tidak menyerah dalam mencari. Akhirnya beberapa minggu kemudian mereka menemukan menara sinyal. Mereka menyebut tempat itu sebagai Black Rock. Dan tidak lama setelah itu, semua rekan tim tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Kemudian dia mengubah sinyal menara menjadi permintaan bantuan. Namun selama belasan tahun tidak ada tim penyelamat yang menerima. Dan apa rahasia di balik angka tersebut? Dia juga tidak tahu. Penyelidikan kembali terhenti. Si gemuk hanya bisa kembali ke perkemahan dan merencanakan strategi lebih lanjut. Namun yang tidak dia ketahui adalah angka misterius itu. Ada juga di kabin misterius yang ditemukan oleh kepala botak. Mungkin kebenaran di pulau terpencil ini. Terletak di dalamnya. 2 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Menemukan sebuah perangkat misterius di pulau terpencil. Di atasnya terdapat pintu kabin. Namun tidak ada lubang kunci atau pegangan pintu. Jelas sekali bahwa perancangnya tidak ingin ada yang masuk. Namun ini adalah pulau terpencil yang sepi. Mengapa ada produk teknologi tinggi seperti ini? Untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya, mereka menggunakan puing-puing pesawat. Membuat palu penghancur sederhana. Ingin merusak pintu besi dengan kekerasan. Dengan suara dentuman keras. Mesin pukul yang kuat langsung menghancurkan bingkai. Namun pintu besi tetap utuh. Si botak marah besar. Mengarahkan ke pintu besi sambil mengutuk. Pada saat itu, Gangzi datang dan mengingatkannya untuk melihat ke bawah. Barulah si botak menyadari kakinya terluka. Namun ia sama sekali tidak merasakan sakit. Malam itu, si botak agak tidak percaya. Menusuk dengan jarum besi. Membakar dengan obor. Namun tetap tidak merasakan apa-apa. Dia curiga bahwa perangkat itu yang menyebabkan hal itu. Bertekad untuk membukanya. Namun pada saat itu juga, mendadak terdengar suara deru pesawat dari langit. Ia menengadah dan melihat. Hanya melihat sebuah pesawat sedang kehilangan kendali dan jatuh ke bawah. Mereka mengira itu adalah harapan penyelamatan yang muncul. Tanpa disangka, mereka tanpa sengaja membongkar rahasia besar pulau terpencil. Tanpa ragu, kedua orang itu pergi ke arah itu. Namun di tengah jalan, si botak sepertinya menemukan sesuatu. Dia mengeluarkan dan melihat sebuah salib. Gangzi mengira itu milik teman di camp. Namun ketika si botak menarik tali pohon, mayat yang sangat membusuk jatuh dari pohon. Dengan gigi emas di mulutnya. Saku berisi $100.000 Zimbabwe. Dia membawa pistol Jerman kaliber 42 di sampingnya. Identitasnya tidak diketahui. Tapi dia pasti bukan orang biasa. Kemudian kedua orang itu melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka menemukan pesawat di atas sebuah pohon besar. Namun yang aneh adalah, meskipun pesawat baru saja jatuh, sudah ditumbuhi lumut. Karena cedera kaki si botak kambuh, dia kesulitan bergerak. Gangzi hanya bisa pergi sendirian untuk memeriksanya. Setelah masuk ke dalam pesawat, Gangzi menemukan sebuah peta udara. Sebelum sempat memeriksanya dengan seksama, pesawat kehilangan keseimbangan dan mulai bergoyang. Hampir jatuh dari pohon. Sekaligus mayat busuk terlempar keluar. Membuat Jinsi kencing di celana. Setelah sedikit meredakan emosi, Jinsi menemukan puluhan patung Buddha lagi. Setelah pecah, ternyata isinya semua barang palsu. Setengah hari tanpa menemukan barang berguna, Jinsi mulai merasa gelisah. Sampai dia menemukan radio pesawat masih berfungsi. Namun sebelum dia bisa senang, pesawat mulai berguncang hebat lagi. Terlihat akan segera jatuh. Orang botak dengan keras meminta Jinsi pergi. Namun radio sudah terhubung. Jinsi tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Langsung mengabaikan peringatan orang botak. Halo, saya adalah salah satu yang selamat dari kecelakaan pesawat Oceanic Airlines penerbangan 815. Tolong terima. Penerbangan Oceanic Airlines nomor 815 tidak ada yang selamat. Saat kata-kata terucap, pesawat kehilangan keseimbangan sepenuhnya. Langsung menukik ke bawah menghantam tanah. Mengeluarkan suara keras. Melihat situasi, si botak tidak peduli dengan luka di kakinya. Segera pergi untuk menyelamatkan. Pada saat itu, Gangzi sudah terluka parah. Si botak juga tidak tahu dari mana dia mendapat kekuatan. Langsung menggendong Gangzi dan menuju ke perkemahan. Setengah jam kemudian, si botak membawa Gangzi kembali ke perkemahan. Namun ketika Jack bertanya tentang alasan, si botak justru berbohong bahwa itu disebabkan oleh jatuh dari tebing secara tidak sengaja. Kemudian Jack mulai menyelamatkan. Namun ketika memanggil untuk bantuan si botak, dia sudah meninggalkan perkemahan. Datang ke depan pintu kabin dan menangis keras. Ternyata dia seorang penyandang cacat yang lumpuh di bagian bawah tubuhnya. Setelah tiba di pulau kecil, dia tiba-tiba bisa berdiri. Dia menganggap itu sebagai keajaiban pulau misterius. Namun sekarang kedua kakinya kehilangan sensasi lagi. Dengan tidak puas, dia merangkak ke pintu kabin untuk mencari jawaban. Namun tidak mendapat tanggapan apapun. Tiba-tiba, kabin sepertinya mendengar seruannya. Bersinar dengan cahaya terang. Pulau terpencil meresponsnya. Sementara itu, Takeshi juga bangun dari pingsannya. Memberitahu Jack bahwa mereka menemukan kabin bawah tanah. Namun sebelum Jack sempat bertanya, Takeshi kembali pingsan. Kemudian Jack menyadari, kaki kecil Takeshi membengkak seperti Popeye. Ternyata bukan cedera jatuh seperti yang dikatakan oleh si botak. Menyebabkan Jack salah arah dalam pengobatan. Keesokan harinya, Takeshi meninggal dunia. Kejadian yang aneh. Anak-anak juga lahir pada hari itu. Semua orang terperangkap dalam sukacita dan kesedihan. Namun si botak tidak kunjung muncul. Hingga hari pemakaman Takeshi, si botak kembali ke perkemahan dengan tubuh penuh darah. Memberitahu semua orang bahwa dia menyembunyikan pesawat.
Jack marah besar. Kematian Takeshi membuatnya kehilangan kendali sepenuhnya. Melangkah maju untuk membunuh si botak. Teman-temannya dengan cepat menghentikannya untuk mencegah tragedi. Setelah menghibur Jack yang baik, dan akan diserang oleh penduduk asli. Meminta si botak untuk membawanya mencari pesawat. Sebenarnya untuk mencari kesempatan untuk menanyai si botak. Namun dari situlah dia mengetahui rahasia besar. Ternyata dulu si berambut keriting saat mengirimkan sinyal radio dari puncak gunung. Si botak yang memukulnya dan merusak peralatan. Si berambut keriting tidak bisa menahan lagi. Langsung mengarahkan senjata ke kepala si botak. Si botak segera menjelaskan. Dia khawatir radio akan mengungkapkan lokasi perkemahan. Akan diserang oleh penduduk asli. Itulah sebabnya dia mengambil langkah ekstrim untuk mencegah kalian pergi. Si berambut keriting sementara ini percaya. Namun ketika ditanya tentang pintu kabin, si botak mulai pura-pura tidak tahu lagi. Namun, si botak hanya bisa membawa Jack dan si berambut keriting ke kabin bawah. Namun dia menyembunyikan informasi tentang cahaya terang. Jack ingin membuka pintu kabin. Namun si berambut keriting dengan tegas menentangnya. Karena membuka dengan gegabah, mungkin akan menimbulkan bahaya yang tidak terduga. Tidak ada pilihan. Pintu kabin harus ditunda dulu. Namun ada berita baik. Rakit penyelamat besar sudah selesai. Tetapi saat akan diluncurkan ke laut, Xiao Hei tiba-tiba menemukan sesuatu. Semua orang memperhatikan dengan seksama. Mereka melihat asap hitam muncul di tengah pulau kecil. Sementara itu, wanita Perancis tiba-tiba muncul karena asap hitam. Lisa memberitahu semua orang. Asap hitam adalah sinyal serangan dari penduduk asli. Begitu muncul, hanya bisa bersembunyi atau menunggu kematian. Begitu kata-katanya selesai, Jack dan yang lainnya dengan cepat mendiskusikan tindakan pencegahan. Tetapi mereka berjumlah 46 orang. Sebuah target sebesar itu tidak bisa disembunyikan. Dan jumlah lawan tidak diketahui. Berani menyerang hampir tidak mungkin menang. Tanpa pilihan, Jack membawa Lisa ke kabin misterius. Dengan harapan ada cara untuk membuka pintu kabin. Untuk digunakan sebagai tempat perlindungan. Namun Lisa juga tidak pernah melihatnya. Namun dia tahu di mana letak bahan peledak itu. Waktu sangat terbatas. Semua orang segera bersiap-siap untuk berangkat. Namun sebelum berangkat, tiba-tiba seorang pria bernama Da Suang menemui Jack. Dia mengatakan bahwa dia seorang guru kimia. Dan bisa membantu dengan bahan peledak. Jack dengan senang hati menyetujuinya. Kemudian sekelompok 6 orang berangkat di jalan. Tanpa mengetahui berapa lama mereka telah berjalan. Tiba-tiba Lisa memerintahkan untuk berhenti. Karena mereka akan memasuki daerah berbahaya. Di mana teman timnya pernah meninggal di dekat sini. Kita harus melewati dengan cepat. Namun, Da Suang langsung berbalik dan hendak melarikan diri. Jack segera menghentikannya. Dan bertanya bagaimana dengan bahan peledaknya. Namun Da Suang sudah ketakutan. Dia meninggalkan dengan cepat tanpa berkata apa-apa. Jack merasa kesal. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa melanjutkan perjalanan. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Langit tiba-tiba turun hujan deras. Membuat jalur gunung yang sulit dilalui menjadi lebih licin. Dan pada saat itu, orang-orang sepertinya mendengar sesuatu. Semua melihat ke depan dengan cepat. Ternyata Da Suang yang tersesat kembali. Namun, tiba-tiba, monster muncul tiba-tiba. Semua orang langsung berlari. Namun, si botak tetap tenang. Dia tidak berlari. Malah menunggu di tempat. Sisi lain, Lisa dan yang lainnya bersembunyi di semak-semak. Suara teriakan pun berhenti. Hanya suara langkah berat yang bergerak di sekitar. Beberapa detik kemudian, suara langkah perlahan menjauh. Udara kembali tenang. Semua orang akhirnya lega. Berkumpul kembali. Da Suang tidak berani bergerak sendirian lagi. Dia hanya bisa mengikuti kelompok dengan malu-malu. Tanpa menyadari berapa lama mereka telah berjalan. Akhirnya mereka sampai di tempat penyimpanan bahan peledak. Itu adalah kapal bajak laut yang hancur. Semua orang terkejut secara tiba-tiba. Karena tempat ini berjarak 4 km dari pantai. Bagaimana kapal bisa terdampar di sini? Tapi Lisa juga tidak tahu. Setelah menunjukkan jalan, dia langsung pergi dari sini. Kemudian 3 orang botak masuk ke kabin kapal. Di dalamnya ada banyak tengkorak yang terikat dengan belenggu. Sepertinya itu adalah kapal budak dari abad pertengahan. Jack membuka salah satu pintu kabin. Di dalamnya ditemukan kotak dinamit. Namun saat mereka hendak mengeluarkan dari kabin kapal, Dashing segera datang untuk menghentikan mereka. Dia memarahi kedua orang itu sangat bodoh. Karena di dalamnya berisi nitrogliserin. Akan meledak jika tersentuh sedikit saja. Kemudian dia mulai mendemonstrasikan cara yang benar. Pertama, hati-hati angkat kedua ujung dinamit. Lalu basahi kemeja di air. Kemudian dengan hati-hati bungkus dinamit. Agar berada dalam lingkungan yang lembab. Untuk mengurangi produksi listrik statis sebanyak mungkin. Ini disebut profesional. Memang mati dengan sangat profesional. Bahkan tidak meninggalkan serpihan pun. Setelah istirahat sejenak, Jack dan si botak mulai mencoba lagi. Dengan pelajaran dari kegagalan sebelumnya, mereka menjadi lebih berhati-hati. Namun, tiba-tiba, ternyata itu hanya lelucon dari si botak. Untungnya semuanya berakhir baik-baik saja. Bahan peledak dimasukkan ke dalam ransel.